Bab 1211, Lentera Poros Roh Mistis. S memasuki ruang kultivasi di halamannya dan mengaktifkan semua formasi sebelum menyiapkan formasinya sendiri. Namun, dia tetap merasa tidak aman dan mengelilingi dirinya dengan penghalang ki yang dibongkar. Yang sekarang sebenarnya adalah Dismantle Spirit Key setelah dia membeli Heaven Stealers Dismantler Principles of Ascension, Basic, dari toko sistem dan meningkatkan Heaven Stealer Disassembler Gloves ke puncak Ascension Grade menggunakan Heaven Stealer Disassembler Gloves Ascension Upgrade Token. S belum mulai mempraktikkan prinsip pembongkar kenaikan pencuri surga, dasar karena dia belum memiliki harta kelas kenaikan untuk dibongkar. Tetapi dia tidak lupa bahwa Dismantle Key bahkan dapat menghindari deteksi surga, jadi dia yakin bahwa versi yang ditingkatkan, Dismantle Spirit Key, akan cukup untuk memblokir semua jenis formasi atau kemampuan deteksi. Sebelumnya, dia juga telah menggunakan Dismantle Spirit Key untuk mencuri dari para murid utama agar tidak ada seorang pun yang mendeteksinya, terutama Sect Master. Setelah persiapan selesai, S mengeluarkan lentera antik berwarna hitam yang tampak seperti hantu. Itu adalah Spirit Fulcrum Lantern yang direbut S dari Grim Winged Serpent. Melihat lentera yang mengerikan itu, mata S bersinar dengan sedikit kegembiraan. Dia masih ingat terakhir kali sistem membutuhkan 1 juta TP untuk menilainya, tetapi tidak dapat mengungkapkan semua detailnya, jadi sekarang sistem telah ditingkatkan, dia segera membuka detailnya lagi. Sama dengan. Item penilaian, lentera titik tumpu roh, nomor 7. Deskripsi, salah satu bagian dari harta karun misterius yang tidak diketahui asalnya. Kumpulkan bagian-bagian yang tersisa untuk mengungkap rahasianya. Nilai, Transcendent. Kemampuan yang dapat dideteksi, 1, Spirit Fire Bane. Keterangan, dapat menangkap dan menahan api roh selama bersentuhan dengannya hingga tingkat transenden. Kapasitas saat ini, 1/33. Kemampuan terdeteksi, 2, penggabungan roh. Deskripsi, hancurkan api roh untuk menghasilkan api roh yang baru dan kuat termasuk namun tidak terbatas pada api tipe terbatas, tipe pertumbuhan, dan api kuasi empirean hingga tingkat transenden. Persyaratan untuk menggabungkan api roh tipe terbatas batas, tingkat transenden, api roh tipe terbatas, batu ki, dan kristal jiwa. Catatan, semakin tinggi tingkatan api roh, semakin tinggi pula batu roh dan kristal jiwa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penggabungan. Persyaratan untuk menggabungkan benih api roh tipe pertumbuhan, batas, tingkat transenden, sejumput atau pecahan api roh tipe pertumbuhan atau api roh tipe pertumbuhan yang lengkap sebagai dasar, api roh yang matang, batu ki, dan kristal jiwa. Catatan, untuk menggabungkan benih api roh tipe pertumbuhan dari gumpalan atau pecahan api roh tipe pertumbuhan, sumber daya yang dibutuhkan akan 10 kali lebih banyak daripada menggunakan api roh tipe pertumbuhan yang lengkap, tergantung pada tingkat api roh tipe pertumbuhan yang digunakan sebagai dasarnya. Persyaratan untuk menggabungkan benih api kuaso empirean, tingkat transenden, seuntai atau pecahan api kuaso empirean tingkat transenden atau api kuaso empirean yang lengkap sebagai dasar, api roh tipe pertumbuhan tingkat transenden, batu roh transenden, dan kristal jiwa transenden. Kemampuan terdeteksi 3, deteksi titik tumpu. Keterangan, Spirit Fulcrum Lantern dapat mendeteksi lawannya dari jarak yang sangat jauh, menerobos semua penghalang selama lawannya berada di ruang yang sama. Pemilik, tidak dapat dijinakkan sebelum semua mitra berkumpul bersama. Itu telah berubah, dan perubahan ini sangat besar. S terkejut saat membaca detail baru dari Spirit Fulcrum Lantern. Bagian pertama adalah tentang menjadi bagian dari harta karun misterius, dan hal yang paling mengejutkan adalah meskipun hanya sebuah bagian, benda itu berada pada tingkat transenden. Hal berikutnya yang menarik perhatian S adalah bahwa kemampuannya kini terungkap sepenuhnya, dan batasnya juga ditetapkan pada tingkat transenden. Namun, saat dia melihat rincian baru dari penggabungan roh, dia terperangah karena jenis api roh tak dikenal, api kuaso empirean, telah muncul, dan untuk menciptakannya, semua materialnya haruslah kelas transenden. Mengenai kemampuan baru, deteksi titik tumpu, dan rincian tentang pemiliknya, dia tidak terlalu terkejut. Sistem, apa itu api kuasi empirean? S segera bertanya tentang jenis api roh yang tidak diketahui ini,
yang tampak cukup mengesankan. Host perlu meningkatkan otoritas Anda jika Anda menginginkan detail tentang api kuasi Empyrean dan api Empyrean. Sistem hanya dapat mengungkapkan bahwa hanya ada 101 api Empyrean di 9 surga abadi dan 10 jurang abadi. S tercengang saat mendengar jawaban tak terduga ini. Meski sistem tidak memberi tahu apapun, sistem tetap mengungkapkan informasi penting. Hanya ada 101 api Empyrean di seluruh 9 surga abadi dan 10 jurang abadi. Ini berarti api Empyrean ini pasti mengerikan, belum lagi harta karun yang dicari semua orang. Namun, Lentera Spirit Fulcrum dapat menciptakan api Empyrean semu, dan itu bahkan belum lengkap, lalu bukankah ini juga berarti, jika aku dapat melengkapi lentera ini dengan menemukan bagian-bagiannya yang lain, itu mungkin dapat menciptakan api Empyrean yang lengkap. Akeong Novel bin et Akeong. Hanya memikirkannya saja membuat jantung S berdebar kencang, tetapi dia segera tenang karena dia tahu ini hanya mimpi. Belum lagi, ketika menciptakan Empyrean Flame, dia bahkan tidak memiliki sumber daya untuk mengembangkan kuasa Empyrean Flame, dan dia bahkan tidak tahu di mana bagian-bagian Spirit Fulcrum Lantern lainnya berada. Memikirkan hal ini tidak ada artinya saat ini, dan itu hanya akan memengaruhi kondisi pikirannya, jadi S segera kembali ke ketenangannya. Namun, dia mengingat informasi ini di dalam hatinya, dan jika dia mendapat kesempatan, dia akan menyelesaikan Spirit Fulcrum Lantern ini. S kemudian memeriksa rincian penciptaan api roh tipe pertumbuhan dan bertanya, sistem, apa maksudnya dengan gumpalan atau pecahan api roh tipe pertumbuhan? Host sudah tahu bahwa api roh terbatas memiliki potensi terbatas dengan bentuk jasmani sementara roh tipe pertumbuhan memiliki bentuk halus, dan mereka dapat tumbuh dengan menyerap sumber daya dan api roh lain hingga mencapai potensi sejati mereka dan jika penguasa api roh tipe pertumbuhan berhasil menembus batas api roh tipe pertumbuhan, potensi pertumbuhan api roh tipe pertumbuhan akan meningkat lagi. Itu semua tergantung pada penguasa api roh, tidak peduli rasnya. Tetapi tuan rumah tidak tahu bahwa api roh juga memiliki esensinya sendiri yang disebut esensi api, yang merupakan inti dari api roh, seperti fondasi seorang kultivator. Penguasa api roh menarik api roh yang dihasilkan oleh esensi api. Selain itu, tergantung pada peringkat api roh, terutama jika itu adalah jenis roh api terbatas, api roh yang dapat dihasilkan oleh esensi api terbatas. Setelah semuanya digunakan, esensi api membutuhkan waktu sebelum dapat digunakan lagi. Namun, jika seseorang masih menggunakan api roh dalam keadaan esensi api yang habis, ia akan menggunakan esensi api roh, yang disebut api inti. Api inti sangat kuat dan merusak, tetapi terbatas. Jika seseorang menggunakan inti api dari api roh terbatas, itu akan langsung merusak api roh terbatas, dan kerusakannya diperburuk dan tidak dapat diperbaiki. Api tipe pertumbuhan masih bisa pulih dengan menyerap sumber daya dan esensi api roh lainnya kecuali semua inti api roh terbatas digunakan. Api digunakan. Terakhir, inti api roh tipe pertumbuhan dapat terus menyala jika tuannya tidak memadamkannya, dan bahkan ada kemungkinan api roh tipe terbatas baru lahir darinya. Prinsip yang sama berlaku untuk api kuasi Empyrean, yang dapat melahirkan api roh tipe pertumbuhan sementara api roh tipe terbatas akan padam setelah beberapa waktu dan tidak memiliki kemampuan seperti itu. Jenis api roh ini yang tidak secara alami lahir dan dipelihara oleh Ki Dunia dikenal sebagai api roh dunia. Gumpalan atau fragmen yang dibutuhkan dalam lentera titik tumpu roh adalah inti api roh tipe pertumbuhan. Selama tuan rumah menanamkan gumpalan atau fragmen api inti dari api roh tipe pertumbuhan atau api kuasi Empyrean, lentera titik tumpu roh dapat menciptakan. Yang baru, kesadaran muncul di benak S saat ini, dia tidak menyangka api roh menjadi begitu rumit namun menarik di saat yang sama. Informasi ini mengungkapkan inti dari roh. Api dan sifat magisnya. Jadi, selama aku bisa menemukan secerca api inti, aku bisa memperoleh api roh tipe pertumbuhan baru, dan karena bisa dipulihkan, api itu tidak akan melukai pemilik api roh tipe pertumbuhan. Mata S berbinar saat ia langsung tahu di mana ia bisa menemukan gumpalan api inti ini, dan ternyata itu adalah api inti dengan afinitas gelap. Sebenarnya, bagian ini terlalu mudah. Bab 1212, Potensi Cirrus.
S tidak lagi merasa khawatir setelah sistem mengungkap semua detail tentang spirit fulcrum lantern. Saat berikutnya, dia membalikkan tangannya, dan Cirrus muncul di telapak tangannya. Kita di mana? Oh, aku tidak bisa melihatmu. Tanya Cirrus bersemangat sambil melihat sekeliling. Yang dilihatnya hanyalah kegelapan yang pekat, dan meskipun penglihatan spiritualnya bagus, dia tidak bisa melihat apapun. Kalau bukan karena kehadiran S, dia pasti mulai panik. S juga menyadari dan merasakan ketidaknyamanan Cirrus yang tiba-tiba dan terkejut karena ini adalah pertama kalinya dia membawa orang lain ke dalam kiroh yang telah dibongkar. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kau tidak bisa melihatku. Bahkan dengan penglihatanmu. S tahu bahwa penglihatan seorang kultivator tidak dapat dibatasi oleh kegelapan biasa. Semakin kuat seorang kultivator, semakin sulit untuk membatasi penglihatannya, dan Cirrus sama sekali tidak lemah. Si kecil masih dapat mengimbangi kemajuan kultivasinya yang berarti Cirrus masih belum mencapai alam kultivasinya yang sebenarnya yang seharusnya ia miliki sejak lahir. Tidak, tempat ini sangat aneh. Aku seperti berada di dalam sarang, tetapi tempat ini tidak hangat. Cirrus menjawab dengan sedikit rasa cemas. S mengangkat alisnya saat Cirrus membandingkan kurungan Dismantle Spirit Key dengan ruang milik pencuri. Aku belajar sesuatu yang baru tentang Dismantle Spirit Key. Dia tidak bertanya lebih jauh lagi karena dia tahu si kecil tidak akan mampu menjelaskan bahkan jika dia bertanya. Dan dia tidak menyangka Cirrus akan bisa melihat menembus Dismantle Spirit Key, bahkan surga pun tidak berdaya menghadapinya. Jangan khawatir, itu salah satu kemampuanku. Aku memanggilmu ke sini untuk meminta bantuanmu. Setelah aku menyelesaikan masalah ini, aku akan mengurus masalahmu dan cucu. Tidak lama lagi kau tidak perlu menghabiskan waktu di sarang, dan bisa mengamati semua yang kulakukan. S berjanji dengan nada lembut. Cirrus langsung tenang, dan matanya yang tajam bersinar karena kegembiraan. Aku percaya padamu, kakak. Untuk apa kau membutuhkan Cirrus? Aku akan melakukan apapun untuk membantumu. Senyum S mengembang karena dia tidak menyembunyikan apapun dari Cirrus dan memberitahunya tentang roh api, esensi api, dan bahkan api Empyrean. Informasi ini bermanfaat bagi pengetahuan Cirrus sendiri, dan S ingin memperingatkan Cirrus agar berhati-hati saat menggunakan api rohnya. Lagi pula, bahkan Penatua Dewey dan Penatua Homer tahu tentang api roh tipe pertumbuhan cucu, dan S yakin bahwa api roh Cirrus juga tipe pertumbuhan. Namun S terkejut karena si kecil itu tidak tampak terlalu terkejut. Bahkan, Cirrus bahkan tidak bereaksi saat ia berseru polos, "Apa? Kakak, tidak tahu tentang ini." Sekarang giliran S yang terkejut karena tiba-tiba dia punya firasat buruk dan bertanya, "Jangan bilang kamu sudah tahu." Akeong novel bin et Akeong. Tentu saja, aku tahu. Saat aku mencapai kondisi hukum, aku telah membangkitkan ingatan warisanku tentang api roh dan api roh neter. Cirrus menjawab dengan bangga, sangat senang dengan dirinya sendiri. Mata S terbelalak saat mendengarnya dan bertanya, "Lalu mengapa kau tidak memberitahuku?" Dia terkejut sekaligus kesal karena Cirrus tidak memberitahuku informasi penting seperti itu, tetapi karena mengenal Cirrus, dia tahu pikiran si kecil itu unik, jadi dia tidak menyalahkannya. Seperti dugaannya, Cirrus menjawab, "Kupikir kakak tahu itu. Lagi pula, kamu tahu segalanya." S tersenyum masam dan berkata, "Bahkan aku tidak tahu segalanya. Dunia ini penuh dengan misteri yang jauh di atas imajinasi terliar kita. Bahkan dewa pun mungkin tidak tahu segalanya. Maaf." Cirrus segera meminta maaf seolah-olah dia telah melakukan kesalahan. "Tidak perlu minta maaf. Itu bukan masalah besar karena aku sudah mempelajarinya. Tapi di masa depan, jika kamu memiliki lebih banyak pengetahuan seperti itu, diskusikanlah denganku." S tersenyum lembut sambil mengusap kepala si kecil, dan Cirrus langsung merasa senang dan berjanji, "Aku akan melakukannya." S mengangguk, tidak meragukan Cirrus sedetik pun bahwa dia akan menyembunyikan sesuatu darinya. Ekspresinya berubah serius, "Kau bilang kau tahu tentang semua api roh yang pernah kuceritakan padamu. Apakah ini berarti kau juga tahu tentang api Empyrean? Bahkan sistem menolak memberitahuku tentang Empyrean Flames, namun Cirrus mengetahuinya." Pikir S dengan sedikit ketidakpastian. "Oh, aku tahu.
Cirrus segera berseru sambil mengungkapkan, waktu itu ketika aku memakan sebagian benda berkilau itu, Life Lightning Quartz, benda itu tiba-tiba muncul di kepalaku. Dikatakan bahwa Nether Spirit Fire-ku berpotensi menjadi kuasa Empyrean Flames yang disebut Nether Sun Flames asalkan aku memakan banyak hal lezat seperti itu. Es tercengang saat mendengar berita tak terduga ini, dan jantungnya berdebar kencang. Tunggu, bukan api Empyrean, tapi api kuasa Empyrean. Dan tahukah kau apa itu api kuasa Empyrean? Maksudku, apa bedanya api roh? Cirrus menjawab dengan polos, bukankah itu sama saja dengan api kuasi Empyrean atau api Empyrean? Mengenai perbedaannya, aku tidak tahu. Yang ku tahu adalah jika api rohku menjadi api matahari Nether, aku bisa membakar apa saja. Yah, aku masih bisa membakar apa saja, tapi kurasa agak berbeda. Cirrus langsung bersemangat ketika dia berbicara tentang membakar segalanya. Es mendesah tak berdaya dan agak kecewa, tetapi dia tidak memikirkannya karena penemuan tentang api roh Cirrus, yang berpotensi menjadi api kuasi Empyrean selama dia memakan makanan, yang seharusnya merupakan sumber daya berjenis api, membuatnya sangat bersemangat. Lagi pula, Es baru saja menemukan api Empyrean, dan hanya ada 101 yang ada, jadi latar belakang Cirrus pasti mengerikan. Jika dia dapat membantu Cirrus mengembangkan api rohnya menjadi api kuasi Empyrean, dia akan memiliki cara untuk membuatnya sendiri. Tetapi saat ini, Es tahu itu terlalu jauh, dan dia tidak bertanya apa-apa lagi karena itu hanya akan mengaburkan pikirannya. Jangan khawatir, aku akan membantumu mengembangkan api rohmu menjadi api matahari Nether dengan kemampuan terbaikku. Es segera berjanji sebelum meletakkan lentera titik tumpu roh di depan Cirrus dan berkata, aku ingin kau mengirimkan sedikit saja api intimu ke dalam lentera ini. Sedikit saja, tidak lebih, tidak kurang. Baiklah, terima kasih, kakak. Kata Cirrus dengan gembira, dan tanpa ragu, dia membuka paruhnya yang kecil. Saat berikutnya, nyala api ungu halus yang sangat berbeda dari api roh biru milik Cirrus muncul. Saat nyala api kecil ini muncul, kegilaannya menerangi kegelapan. Es terkejut dan merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya saat api ungu kecil itu muncul. Ia merasakan ketakutan yang amat sangat. Jadi, ini adalah inti api Cirrus. Mata Es berbinar gembira saat dia membiarkan api ungu itu menyentuh Spirit Fulcrum Lantern. Saat berikutnya, lentera itu tiba-tiba bersinar dengan rune gelap yang tak terhitung jumlahnya sebelum kekuatan hisap muncul, dan langsung menyerap api ungu kecil itu. Setelah itu, lentera yang tidak aktif itu tiba-tiba bersinar dalam cahaya ungu dan tampak lebih menyeramkan. Es tahu dia telah berhasil, tetapi dia melirik Spirit Fulcrum Lantern sekali sebelum menatap Cirrus dengan khawatir. Dia merasakan aura Cirrus agak lemah. Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tidak apa-apa. Aku ingin tidur, kata Cirrus, agak lesu. Baiklah, kamu bisa beristirahat sepuasnya, dan aku akan mengirimkan beberapa hal kepadamu. Makanlah sebelum kamu tidur. Es berkata cepat sebelum mengirim Cirrus ke sarangnya, yang sebenarnya adalah rumah kecil dan mewah yang dibangun di atas pohon merah besar yang ditemukannya di area terlarang di Spirit Inferno Domain. Pohon itu melepaskan hukum api alami, dan Cirrus sangat menyukainya, jadi Es memutuskan untuk memindahkannya ke ruang pencurinya untuk Cirrus dan cucu dan membuat rumah untuknya di mahkota pohon, membuat si kecil sangat gembira. Es juga mengirim Cirrus semua sumber daya tipe api yang telah dikumpulkannya sehingga ia bisa menyerapnya dan memperingatkan cucu untuk menjaganya. Baru kemudian dia menghela napas lega dan menatap Spirit Fulcrum Lantern dengan penuh semangat. Mari kita lihat jenis Spirit Fire tipe pertumbuhan apa yang bisa aku ciptakan. Pasti luar biasa karena Spirit Fire Cirrus berpotensi menjadi kuasa Empyrean Flames. Aku harap bahan-bahan yang telah aku kumpulkan cukup. Bab 1213, Api Roh Baru. Baiklah, sistem, mulailah menganalisis berapa banyak sumber daya yang aku butuhkan untuk menciptakan api roh pertumbuhan lengkap yang bercirikan kegelapan. Es segera memberi perintah pada sistem sambil menatap lentera titik tumpu roh yang bersinar. Meskipun Ace tahu bahwa dia sekarang perlu memberi makan sumber daya ke Spirit Fulcrum Lantern. Disebutkan oleh sistem, dia tidak tahu berapa banyak yang dibutuhkan. Namun, dengan sistem ini,
semuanya menjadi mudah. Dia sekarang dapat mengendalikan sistem sampai batas tertentu, jadi mengapa dia harus membuang-buang waktunya untuk hal-hal yang tidak pasti. Saat berikutnya, sistem membuka panel di depannya. Sama dengan. Sistem mendeteksi seberkas api roh neter tipe pertumbuhan tingkat ASCENSION-1 di lentera titik tumpu roh. Tugas, ciptakan roh api tipe pertumbuhan afinitas kegelapan. Menghitung probabilitas. Perhitungan selesai, dimungkinkan untuk menggabungkan roh api tipe pertumbuhan kelas 1 Ascension. Persyaratan untuk mengaktifkan Spirit Amalgamation dari Spirit Fulcrum Lantern dan menciptakan tipe pertumbuhan afinitas kegelapan Spirit Fire, 3. Persyaratan, 1. Afinitas kegelapan jenis pertumbuhan roh api, tingkat kenaikan 1. Persyaratan telah terpenuhi. Persyaratan, 2. 30 api roh tipe terbatas tingkat kenaikan 1 dengan kegelapan atau afinitas unsur terkait, atau 3 api roh tipe terbatas tingkat kenaikan 2 dengan kegelapan atau afinitas unsur terkait, atau 1 api roh tipe terbatas tingkat kenaikan 3 dengan kegelapan atau afinitas unsur terkait. Persyaratan belum diselesaikan. Persyaratan 3, 100.000 batu roh kelas 4 Ascension atas dan 100.000 batu roh kelas 4 Ascension atas kristal roh atau 10 tetes nektar roh kegelapan kelas 4 Ascension bawah atau afinitas unsur terkait, atau 10.000 batu roh kelas 5 Ascension dan 10.000 batu roh kelas 5 Ascension kristal roh atau 1 tetes nektar roh kegelapan kelas 5 Ascension bawah atau afinitas unsur terkait. Sama dengan. Bibir es berkedut saat melihat syarat kedua dan ketiga untuk menciptakan api roh tipe pertumbuhan Ascension Grade 1 dengan afinitas kegelapan. Meskipun ia sudah menduga sebanyak ini, ia tidak menyangka akan sekonyol ini. Lagi pula, es tidak memiliki 30 api roh tipe terbatas Ascension Grade 1, 3 api roh tipe terbatas Ascension Grade 2, atau 1 Ascension Grade 3. Terakhir, dia nyaris memenuhi syarat ketiga karena dia sudah menukarkan 200.000 batu roh afinitas gelap kelas ASCENSION 4 dan 100.000 kristal roh afinitas gelap kelas ASCENSION 4 dari Balai Perbendaharaan Sekte. Meskipun dia juga memiliki lebih dari 10.000 tetes spirit nektar afinitas gelap Lowe Ascensions Grade 4 dari cincin Raja Iblis Bulan, semuanya terlalu berharga, dan dia tidak ingin menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Namun, masalahnya adalah dia sama sekali tidak memenuhi persyaratan kedua karena dia hanya memiliki 11 api roh Ascension Grade 1 dan 2 api roh Ascension Grade 2 dengan afinitas gelap, dan bahkan Balai Perbendaharaan Sekte tidak memiliki lagi api roh dengan afinitas kegelapan. Sistem, bagaimana jika aku menggunakan 11 api roh Ascension Grade 1 dan 2 api roh Ascension Grade 2 dengan afinitas gelap? Karena 1 api roh Ascension Grade 2 sama dengan 10 api roh Ascension Grade 1, apakah itu akan berhasil? Es bertanya dengan cepat, penuh harap. Jika tidak dapat dilakukan, dia harus menunda masalah ini dan mencari api roh terlebih dahulu. Itu mungkin, tetapi tuan rumah harus menggunakan 1000 tetes nektar roh afinitas gelap kelas 4 Ascension rendah atau 100 tetes nektar roh afinitas gelap kelas 5 Ascension rendah. Batu roh dan kristal roh tidak akan berfungsi. Mata es sedikit terbelalak ketika mendengar ini dan berpikir, 1000 tetes saripati roh tingkat rendah setara dengan 10 miliar koin roh tingkat atas sedangkan saripati roh tingkat atas hampir tak ternilai harganya. Setetes saripati roh tingkat atas dapat ditukar dengan 100.000 koin roh tingkat atas dari tingkat saripati roh. Saya memiliki 10.748 tetes nektar roh afinitas gelap Lowe Ascensions Grade 4 dan 4.119 tetes nektar roh afinitas api Upper Ascensions Grade 4. Terakhir, saya juga mendapatkan 34 fragmen inti vena binatang roh Upper Ascension, langit Grade 5 dengan afinitas cahaya, yang tak ternilai harganya. Banyak kultivator bahkan tidak mengetahuinya karena semua sekte menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Baiklah, kalau aku bisa menukar 1000 tetes nektar roh dengan api roh tipe pertumbuhan, itu sepadan. Es segera mengambil keputusan dan bertanya pada sistem, bagaimana cara mengaktifkan Spirit Amalgamation dari Spirit Fulcrum Lantern. Tuan rumah hanya perlu menuangkan ki Anda ke simbol rune di dasar lentera titik tumpu roh,
lalu pikirkan tentang pengaktifan penggabungan roh. S mengangguk tanda mengerti saat ia mengikuti instruksi sistem dan menggunakan Holy Twilight Spirit Key. Saat kinya menyentuh dasar lentera, S tiba-tiba merasakan adanya koneksi. Saat ia berpikir untuk mengaktifkan Spirit Amalgamation, lentera itu tiba-tiba aktif saat rune mulai menyebar dari dasar lentera. Tak lama kemudian, segitiga rahasia etereal dengan diameter 1 meter muncul di sekeliling Spirit Fulcrum Lantern. Sekarang tuan rumah harus meletakkan material ke dalam formasi ini satu persatu. Suara tanpa emosi dari sistem itu berdering. S bertindak cepat dan mengeluarkan Spirit Fire Vessel tempat api roh disimpan. Setelah itu, S mulai melantunkan mantra yang diajarkan oleh tetua Amirah untuk mengendalikan Spirit Fire Vessel. Saat berikutnya, wadah merah itu menyala dalam tanda-tanda, dan sebuah lubang kecil muncul di atasnya, lalu sebuah gelembung tembus pandang seukuran telapak tangan berisi api roh abu-abu gelap muncul. S kemudian mengarahkan gelembung itu, yang sebenarnya adalah mantra penahan untuk mengendalikan api roh, ke arah Spirit Fulcrum Lantern, yang kini dikelilingi oleh formasi halus. Saat berikutnya, Spirit Fulcrum Lantern kembali menyala dalam rune gelap, dan kekuatan hisap muncul. Tanpa S perlu membuka pembatas itu, Spirit Fulcrum Lantern langsung menghancurkan mantra pembatas itu, dan api roh pun terhisap ke dalam formasi segitiga tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi. S bahkan lebih gembira saat dia mengulangi proses yang sama hingga semua api roh terserap ke dalam formasi lentera Fulcrum Roh, yang sekarang berkilauan terang dan melepaskan aura hukum mistik yang kuat. Kemudian S mengeluarkan botol emas bening dan membuka tutupnya. Botol ini adalah harta karun Ascension tingkat 5 yang digunakan untuk menyimpan saripati roh. Ruang di dalamnya sangat besar dan terbagi menjadi 10 bagian, masing-masing dapat menyimpan jenis saripati roh yang berbeda. Saat ini, 2 dari ruang ini ditempati oleh roh elemen gelap dan elemen api. Nektar. Dengan pikiran S, botol kecil itu berkilauan. Saat berikutnya, tetesan hitam pekat dari nektar roh gelap menyembur keluar dari botol itu, dan ki roh padat yang dipenuhi dengan hukum gelap langsung menyebarkan udara. Tanpa ragu, S mengumpulkan 1000 tetesan nektar roh gelap dan mengirimkannya ke formasi Spirit Fulcrum Lantern. Saat lentera Fulcrum Roh menyerap semua material, formasi itu tiba-tiba berputar saat lentera melepaskan aura yang kuat. S terkejut dan kemudian senang karena dia memasang penghalang dismantle Spirit Key, jika tidak, aura ini mungkin akan menarik perhatian yang tidak diinginkan karena formasi tersebut tidak akan mampu menampungnya. S menatap lentera Fulcrum Roh tanpa berkedip saat dia melihat dan mencoba memahami seluruh proses ini, tapi itu terlalu mistis, dan dia hanya bisa merasakan kekuatan hukum kegelapan di dalam. Segera setelah proses itu selesai, Spirit Fulcrum Lantern kembali normal, tetapi cahaya yang tumbuh dari dalam lentera itu tidak lagi berwarna ungu, sebaliknya, warnanya gelap gulita. Sistem, sudah selesai. S segera bertanya kepada sistem itu dengan penuh harap dan sedikit cemas, takut sistem itu akan gagal, dan kemudian dia tidak punya tempat untuk menangis. Menganalisis lentera titik tumpu roh. Analisis selesai. Benih api roh tipe pertumbuhan baru telah terdeteksi. Benih api roh, jenis pertumbuhan, api roh hitam iblis. Grade, Ascension Grade 1, dapat tumbuh dengan menyerap Low State Spirit Virus. Afinitas, gelap iblis et novel bin akeong. Sistem mendeteksi benih api roh dengan afinitas kegelapan. Apakah Anda ingin mengintegrasikannya dengan hati kultivasi Anda? Biaya, 10 juta poin pencuri. Bab 1214, Terobosan Kultivasi. S terkejut melihat perintah ini dan bertanya sambil mengerutkan kening, mengapa saya perlu menghabiskan 10 juta TP untuk mengintegrasikan api roh dengan hati kultivasi saya? Tidak bisakah saya melakukannya sendiri seperti orang lain? Pertanyaan S masuk akal karena dia tahu bagaimana para kultivator menyerap dan memadukan api roh dengan fondasi mereka sendiri. Pertanyaannya cukup sederhana karena yang perlu dilakukan hanyalah menerima api roh ke dalam ruang batin mereka dan membiarkannya menyatu dengan fondasi kultivasi mereka selama api roh tidak dapat menguasai mereka. Terlebih lagi, api roh hitam iblis ini tidak lahir secara alami. Ia masih dalam tahap benih, tahap pertumbuhan paling awal dari api roh,
yang berarti ia tidak memiliki niat atau benih api roh adalah yang paling mudah dan paling lembut untuk diintegrasikan, dan para pembudidaya sebenarnya lebih menyukai benih api roh daripada yang sudah matang. Tetap saja, karena sistem yang mengangkat masalah ini, S ingin memastikan kalau ada sesuatu yang terlewatkan olehnya. Tuan rumah memang dapat memadukan benih api roh ini sendiri, tetapi harap diingat bahwa landasan kultivasi Anda adalah surgawi primordial, dan Anda telah membangkitkan hati kultivasi. Jika Anda mencoba untuk berintegrasi seperti kultivator biasa dengan fondasi yang cacat, Anda tidak akan dapat memanfaatkannya secara menyeluruh. Sebaliknya, Anda akan berakhir menggunakan api inti karena ki surgawi Anda tidak akan dapat mendukung api roh ini dan akan merusaknya. Tetapi jika kamu menggunakan poin pencuri, sistem akan mengubah api roh ini untuk berintegrasi ke dalam ki surgawi hukum utamamu, dan kemudian kamu dapat menggunakannya seperti kultivator normal. Api roh ini juga akan mengubah sesuatu yang jauh lebih kuat pada waktunya saat kamu menetralkannya dengan roh surgawi, primordial ki, dan dapat tumbuh seiring dengan tingkat kultivasi Anda tanpa memerlukan sumber daya atau api roh apapun. S tercengang mengetahui makna di balik kata-kata sistem itu, dan jantungnya berdebar kencang saat D dengan cepat berkata, lakukan saja. 10 juta poin pencuri telah dikurangi. Poin pencuri, 8.530.900. Memulai proses integrasi. Saat berikutnya, rantai biru tua ethereal melesat keluar dari glabella S dan langsung menembus dasar spirit fulcrum lantern di bawah tatapan S yang menekan. Lentera titik tumpu roh menyala dalam bentuk huruf-huruf rahasia, dan pada saat berikutnya, rantai biru tua itu tersentak dan tertarik ke belakang, tetapi kali ini, di ujungnya terdapat bola hitam pekat yang memancarkan api hitam seperti matahari hitam. S merasakan aura yang mengerikan dari bola hitam itu. Sebelum ia bisa merasakannya lebih jauh, rantai itu tiba-tiba melengkung membentuk busur dan kemudian menembus dada S dengan bola hitam itu. Tubuh S bergetar hebat saat ia merasakan kekuatan yang sangat membara dan merusak menyebar ke seluruh tubuhnya. Jantungnya seakan terbakar. Kulitnya berubah merah karena urat-urat darahnya muncul di sekujur tubuhnya. Saat itu, S merasa seperti berada di dalam kolam magma. Namun dia menahan rasa sakit itu dan tidak menjerit sedikit pun, dia bertahan dengan mata tertutup, dan dia mencoba mengolah arsitek hati pencuri, menggunakan ki-nya untuk menekan rasa sakit itu. Namun, S terkejut ketika ki-nya tidak hanya meningkatkan rasa sakitnya tetapi juga mulai menyerap kekuatan dahsyat itu, dan kultivasinya meningkat dengan cepat. Itu tidak terduga namun menyakitkan, namun S tidak berhenti dan terus maju karena ini adalah kesempatan langka untuk meningkatkan kultivasinya. S tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi pada suatu saat, rasa sakitnya hilang, dan sebagai gantinya ia merasakan sesuatu yang baru di dalam hatinya, yang kini menjadi bagian dari dirinya. Namun, ia tidak merusak kondisi kultivasinya karena ki-nya masih menjadi lebih padat, dan jantungnya aktif. Setelah waktu yang tidak diketahui, riak-riak kuat menyebar dari tubuh S satu demi satu, dan S akhirnya membuka matanya saat kilatan petir gelap melintas di depannya. Prajurit kenaikan bintang 9. S menariknya sambil tersenyum puas karena ini sungguh kejutan yang tak terduga. Setelah menyatu dengan Spirit Fire, dia tidak pernah menyangka akan naik ke alam prajurit kenaikan bintang 9. Sekarang, dia hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai alam prajurit kenaikan bintang 10 sebelum dia bisa menembus alam prajurit kenaikan. Meskipun demikian, S dengan cepat menenangkan diri dan membalikkan tangannya. Saat berikutnya, ki roh surgawinya mengalir keluar dari telapak tangannya, dan dengan satu pikiran, ki roh surgawi berubah menjadi api hitam, melepaskan kekuatan yang merusak dan berapi-api. S kemudian melihat notifikasi yang diterimanya saat masih dalam kondisi berkultivasi. Sama dengan. Host berhasil terintegrasi dengan benih api roh hitam iblis. Akeong novel bin et Akeong. Selamat, Tuan Rumah, karena telah memahami hukum api hingga 100% dan membangkitkan kemampuan mistik pertamanya, aturan hukum penyalaan api tahap awal, otoritas 7%. Selamat, Tuan Rumah,
Karena telah memahami hukum penghancuran hingga 100% dan membangkitkan kemampuan mistik pertamanya, aturan hukum, roh penghancur tahap awal, otoritas 9%. Selamat, tuan rumah, hukum utama Anda, kegelapan telah mencapai 9% penyelesaian prajurit kenaikan bintang 9. Aturan pertama Ordo Kegelapan, otoritas Desolation meningkat menjadi 9%. Esther tercengang saat melihat dirinya telah membangkitkan dua kemampuan mistis dari dua hukum unsur yang sama sekali berbeda yang belum pernah dipahaminya sebelumnya. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa dia merasakan dua kemampuan yang tidak diketahui di dalam dirinya, seperti Sword Heart. 10 juta TP itu dihabiskan dengan baik. S sangat gembira. Tidak hanya dia mendapatkan api roh tipe pertumbuhan, tetapi kultivasinya juga meningkat dengan margin yang sangat besar. Sekarang, dia memiliki dua kemampuan mistik baru, dan hukum utamanya serta aturannya juga telah diperkuat. S bahkan ingin keluar dan menguji kemampuan ini serta kehebatan barunya, tetapi ia tahu ia tidak bisa memamerkan keahliannya yang sebenarnya, terutama hal apapun yang berhubungan dengan Ordo Kegelapannya. Setelah tenang, dia menutup antarmuka sistem dan menyimpan Spirit Fulcrum Lantern karena sudah memenuhi tujuannya. Dia kemudian melanjutkan ke hal berikutnya, yaitu mulai menyempurnakan senjata untuk Universal Black Physique miliknya. Dia ingin membangkitkan kekuatan itu sebelum memasuki alam Ascension Warrior. Langkah pertama adalah memadukan seluruh ilmu dan teknik yang telah dikumpulkannya, terutama teknik penempaan yang diperolehnya dari Forger Abyss, yakni Star Refinement Hammer Strikes Upper Ascension Sky Gradefall. Namun sebelum itu, S ingin menggunakan Beastlaw Channel Spell, sebuah ritual untuk menciptakan ruang bagi monster sihir yang dikontraknya. Lagi pula, ia mendapatkan semua keuntungan ini berkat inti api Cirrus, jadi ia ingin memenuhi janjinya kepada si kecil terlebih dahulu. Akan tetapi, sebelum dia bisa memulai, sebuah suara berat yang dipenuhi dengan ki spiritual terdengar bagaikan sambaran petir. Kepala murid Tempa George, keluarlah dan temui tetua penegak hukum sekte. Bab 1215, mengaku bersalah. Di luar halaman George, seorang pria jangkung setengah baya dengan rambut merah panjang dan wajah tegas berdiri dalam jubah hitam dengan simbol api emas di dadanya. Jubah hitam itu adalah simbol balai penegak hukum sekte. Selain itu, rambut merah adalah ciri khas pengikut api karena api sekte Aik. Teknik kultivasi mengubah warna rambut agar sesuai dengan api murni. Pria parubaya ini adalah salah satu dari 9 tetua penegak hukum utama dari Aula Penegak Hukum Pengadilan Aula Utama, Flynn Norbeck, dan di atas mereka adalah Master Aula dari Aula Penegak Hukum. Meskipun demikian, status tetua penegak hukum ini istimewa karena mereka memegang kekuasaan di atas para tetua biasa di sekte dan bahkan dapat menghukum para tetua jika mereka melanggar hukum sekte apapun. Akan tetapi, mereka tidak dapat mengganggu sekte secara terbuka atau menggunakan kekuasaan mereka untuk melakukan tindakan cabul. Di belakang Flynn berdiri 5 murid utama pemalsu. Mereka tak lain adalah kelompok Harper Ross, yang dirampok S lebih dari sehari yang lalu sebelum mereka berkumpul untuk mengadukan dia di Aula Penegak Hukum. Meskipun mereka ingin menyembunyikan fakta bahwa mereka dirampok oleh seorang prajurit Ascension dan hanya mengungkapkan sebagian kebenaran untuk mempermalukan S, hal-hal tidak berjalan sesuai rencana ketika seorang pria bertampang penjahat bernama Hudson, di antara mereka, secara langsung mengungkapkan semuanya. Mereka semua tahu bahwa George adalah anggota klan Norbeck, jadi mereka menduga bahwa kemungkinan besar pemimpin mereka atau klan Norbeck sedang merencanakan untuk menekan momentum George. Yang lain hanya bisa menggertakkan gigi dan menanggung penghinaan ini bersama-sama. Namun, ketika masalah ini meningkat, Flynn sendiri yang mengambil alih-alih membiarkan para pengikut Aula Penegak Hukum menanganinya. Hal ini membuat yang lain senang karena itu berarti mereka akan mendapatkan kembali harta mereka, dan orang jahat itu akan sangat menderita. Terlebih lagi, mereka semua ingin menghapus tato burung hantu di jari mereka, yang bahkan lebih memalukan dan terus-menerus mengingatkan akan rasa malu mereka. Namun, bahkan seseorang seperti Flynn tidak berdaya melakukan apapun terhadap simbol pencuri itu, apapun yang dilakukannya. Tidak ada mantra yang berhasil, tidak ada hukum yang cukup, dan bahkan mengupas kulit atau memotong anggota badan itu pun tidak cukup. Simbol burung hantu selalu muncul kembali seperti mimpi buruk.
Hal ini diam-diam membuat khawatir banyak orang yang memperhatikan masalah ini, dan mereka bahkan berpikir bahwa George mungkin tidak berada di balik ini karena terlalu aneh. Namun George adalah satu-satunya tersangka, dan begitu mereka memastikannya, mereka akan menduga bahwa George mungkin pernah mengalami pertemuan yang tidak disengaja sebelumnya. Dia memiliki warisan yang sangat kuat dari seorang kultivator yang kuat. Meskipun setiap sekte memiliki kebijakan untuk tidak menyelidiki rahasia anggota mereka dan menyakiti mereka, kata-kata adalah kata-kata, tidak ada yang bisa mengubah atau memahami hati seseorang. Merampas harta dan membunuh orang lain untuk mendapatkan rahasia mereka adalah praktik yang paling lama di dunia kultivasi. Pada saat ini, pintu halaman terbuka. George keluar dengan ekspresi tanpa ekspresi. Dia menatap Flynn dan 5 korban di belakangnya, dan dia tahu untuk apa mereka ada di sini. Dia bahkan merasakan tatapan tersembunyi padanya, tetapi dia tidak peduli. Sebenarnya S sedang marah sekarang karena kultivasinya terganggu. Kalau saja dia telah meminum pil pencerahan, dan mereka mengganggunya saat itu, atau ketika dia sedang berkultivasi beberapa saat yang lalu, maka itu akan menjadi kesempatan yang hilang baginya. Tetap saja, menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya adalah hal yang wajar baginya saat pertarungan tidak menguntungkannya. Flynn memberinya firasat buruk, dan dia tahu dia jauh di luar kemampuannya. Dia tahu ini akan terjadi. Salam, semuanya. Ada yang bisa saya bantu? Nada bicaranya tidak sombong atau merendahkan. Mata Flynn berkilat dingin saat menatap George. Dia tahu identitasnya dan bagaimana klannya memandang bintang baru yang sedang naik daun ini. Namun, dia tidak berbicara dan hanya melirik Hudson. Hudson langsung tahu itu adalah sinyal dan segera bereaksi dengan marah. Hentikan omong kosongmu, pencuri. Kami tahu kau mencuri cincin penyimpanan kami. Pencurian adalah kejahatan keji. Akui kesalahanmu, serahkan cincin penyimpanan kami, dan akui kesalahanmu kepada Penatua Flynn. Dia benar. Serahkan cincin penyimpananku dan hilangkan tanda kutukan ini. Harper Ross juga meraung marah, akeong novel bin et akeong. Meskipun dia tahu bahwa dia adalah boneka klan Norbak, dia tidak peduli selama dia mendapatkan kembali kekayaannya. Ketiga orang lainnya juga melakukan hal yang sama saat mereka mulai menjelek-jelekkan dan menegur George. Flynn diam-diam senang saat melihat George dan ingin melihatnya panik dan putus asa, tetapi betapa terkejutnya dia, George bersikap tenang dan menatap para murid itu seolah-olah mereka adalah badut. Dari mana datangnya rasa percaya dirinya? Dia merasa ada yang tidak beres, tetapi dia segera menepisnya karena mereka punya metode untuk memverifikasinya, dan George pasti akan menderita hari ini. Pada saat ini, S akhirnya berbicara dengan ekspresi polos, "Senior, tolong jangan memfitnahku. Bukankah kalian yang memberiku semua harta karun itu? Sekarang, kalian mengatakan aku telah mencurinya. Tidakkah kalian pikir terlalu tidak masuk akal bagiku untuk mencuri dari senior yang kuat seperti kalian? Benarkah, tetua? Tolong cari keadilan untukku." Semua orang menatap George dengan tercengang, dan mereka terdiam mendengar kata-katanya. Apakah dia ingin Flynn menghukum mereka? Namun kata-katanya terlalu masuk akal, dan para murid itu langsung tersipu malu. Flynn tiba-tiba mencibir dingin saat tekanan spiritual yang kuat tiba-tiba terlepas darinya dan mengunci S. Dia ingin mengintimidasinya agar tunduk. Namun, dia terkejut ketika melihat George bahkan tidak bergerak sedikit pun di bawah tekanan spiritualnya. Namun dia segera menyembunyikan ekspresinya dan berkata dengan dingin, "Bukti apa yang kamu miliki bahwa mereka merendahkanmu?" Namun, George tidak menjawab dan bertanya, "Apa buktinya mereka bahwa saya mencuri dari mereka?" Bocah ini benar-benar hebat. Ekspresi Flynn serius karena dia tidak menyangka orang luar yang berasal dari sekte kelas 1 ini bisa bersikap begitu tak kenal takut di depannya. Keempat klan tersebut telah memeriksa secara menyeluruh latar belakang, kebiasaan, minat cinta, dan bahkan musuh-musuh George. Namun, menurut penyelidikan mereka, George adalah seorang pengecut yang takut pada yang kuat dan menindas yang lemah. Namun, sekarang, hal itu tampaknya tidak terjadi. Ia tampak lebih seperti rubah yang licik. Karena kau tidak mau mengakui kesalahanmu, jangan salahkan aku karena mengambil tindakan.
Flynn tidak lagi membuang-buang waktu untuk berbicara. Dia mengeluarkan platformasi dan mengaktifkannya. Ini adalah platformasi khusus yang dapat mendeteksi lencana murid dari jarak ribuan mil. Cincin penyimpanan murid-murid ini berisi lencana murid mereka. Flynn dengan jelas menyiratkan bahwa, kamu telah membuat kesalahan besar, dan selesailah sudah. Tetapi ekspresi George tetap tidak berubah, membuat Flynn makin kesal. Menurut kelima orang bodoh ini, mereka tidak merasakan tanda spiritual mereka terlepas dari cincin mereka, yang berarti dia seharusnya tidak dapat melemparnya kecuali dia melempar semuanya bersamaan. Selama cincin itu ada padanya, atau dia menyembunyikannya di halamannya, dia tidak akan dapat lolos dari hukuman. Akan lebih mudah jika formasi pemantau menangkap bagaimana dia mencuri cincin-cincin itu. Tapi kami tidak menemukan apapun, kami bahkan tidak yakin apakah dia yang mencurinya. Tapi hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan baru setelah dia muncul hal ini terjadi, jadi kemungkinan besar dialah dalangnya. Flynn meyakinkan dirinya sendiri saat dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Namun, pada saat ini, ekspresinya berubah ketika formasi mengirimkan informasi tentang lencana murid. Dia melihat ke arah 5 murid, yang menyeringai jahat dan bahkan tampak penuh harap dan gembira seolah-olah mereka sedang menunggu harta mereka kembali. Namun, ketika mereka mendapati Flynn sedang melihat mereka dan ekspresinya berubah jelek, seolah-olah dia telah menelan lalat atau sesuatu, mereka menjadi bingung. Namun kemudian ekspresi bingung mereka berubah menjadi ngeri karena tekanan spiritual Flynn tiba-tiba muncul pada mereka. Mereka langsung gemetar sebelum lutut mereka ambruk, dan mereka berlutut di depan Flynn. Ini adalah reaksi yang normal. Flynn bahkan tidak repot-repot menjelaskan sambil menjentikkan jarinya pada platformasi. Saat berikutnya, sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. 5 cincin penyimpanan terbang keluar dari berbagai tempat tersembunyi di jubah kelima murid. Saat berikutnya, cincin penyimpanan, yang sekarang benar-benar terbuka dan tanpa tanda spiritual apapun, menjentikkan, dan 5 lencana murid muncul sebelum cincin itu jatuh di depan. Wajah ketidakpercayaan 5 murid. Mata mereka terbuka lebar seolah-olah mereka melihat hantu saat mereka menatap kelima lencana murid. Saraf yang menonjol muncul di pelipis Flynn saat matanya memancarkan niat membunuh ini. Sungguh memalukan. Lihat, lihat, seru George saat itu, memecah suasana yang menyesakan. Aku sudah memberitahu Tuan Tetua bahwa mereka memfitnahku. Lihat, mereka menyembunyikan cincin penyimpanan mereka di jubah mereka dan bahkan berani memanfaatkan sifat Tuan Tetua yang keras. Berani sekali, berani sekali. Kau benar-benar tidak menaruh aula penegak hukum di matamu, iya. S mengipasi api dengan ekspresi benar dan tampak marah menggantikan Flynn saat dia melirik Hudson yang ketakutan dan berkata, apa yang kau tunggu? Cepat mengaku bersalah atas kejahatanmu kepada Elder yang baik hati agar, menipunya dengan sangat berani, seolah-olah dia orang bodoh seperti kalian, dan dia mungkin akan mengampuni kamu. Pada saat ini, tidak hanya orang-orang yang hadir di halaman tercengang, tetapi juga para pengamat, termasuk Master Sekte. Mereka semua berpikir pria cerdik ini terlalu tidak tahu malu dan kurang ajar. Bab 1216, Menipu Tetua Penegak Hukum. Keheningan total menyelimuti halaman, dan bahkan terdengar suara napas berat dari kelima murid kepala tukang tempa. Aura Flynn suram, dan saraf di pelipisnya berkedut hebat saat ia memikirkan apa yang baru saja dikatakan George kepadanya. Meskipun George telah menegur para pengikutnya, ia jelas-jelas menghina mereka secara tidak langsung, bahkan memanggilnya orang tolol yang mudah tertipu oleh tipu daya orang lain karena pola pikirnya yang sederhana. Tetapi masalahnya, dia tidak dapat membantah apapun saat ini karena satu-satunya hal yang membuat mereka yakin dalam berurusan dengan George ternyata adalah lelucon besar, dan sekarang keadaan berbalik melawan mereka. Jika dia tetap bersikeras mengutuk George meskipun sudah ada semua bukti, dia tahu orang-orang dari klan Weston itu akan terlibat. Lagi pula, selama George punya bukti ketidakbersalahannya, Flynn akan kehilangan waktu, dan yang paling menyebalkan adalah dialah yang membuktikan ketidakbersalahannya sambil menertawakan dirinya sendiri. Namun, Flynn atau siapapun yang mengamati tidak menyadari bahwa saat emosi Flynn sedang kacau,
dan perhatian semua orang tertuju pada lencana murid yang melayang dan kelima murid, cincin penyimpanan di jari Flynn menghilang sejenak sebelum muncul kembali. Begitu cepat dan licinnya sehingga Flynn bahkan tidak merasakannya, dan Es diam-diam menyeringai. Elder, jelas ada kesalahan. Seorang murid perempuan bernama Ciara dalam kelompok itu hampir menangis saat mencoba menjelaskan, dan dia menatap George dengan tatapan berbisa di matanya seolah ingin mengulitinya dan memakannya hidup-hidup. Akeong novel bin et Akeong. George langsung memasang ekspresi menakutkan, cepat-cepat bersembunyi di belakang Flynn, dan berteriak marah, lihat. Lihat, Tuan Tetua, dia masih tidak mengakui apapun meskipun sudah menunjukkan semua bukti ini, dan dia bahkan mengancamku di depanmu. Aku takut dia akan memukulku. Kamu, kapan? Ciara hampir saja meludahkan darah ketika melihat akting George, dan dia ingin menghajar abis bajingan licik ini. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tekanan spiritual yang dialaminya meningkat, dan suara dingin Flynn terdengar, diam. Flynn diam-diam menggertakkan giginya saat melihat 5 orang di antara mereka, yang telah mempermalukannya di depan semua orang. Sekarang, dia kehilangan muka. Dia tahu dia akan menderita kali ini karena penghinaan ini bukan hanya untuknya sendiri tetapi untuk seluruh balai penegakan hukum. Lalu dia melirik George dan melihat ekspresinya yang polos namun menakutkan, dia tiba-tiba ingin menamparnya, tetapi dia tidak bisa. Dia menahan amarahnya dan menatap kelima muridnya, amarahnya memuncak. Lalu dia meludah, pergilah ke balai hukuman dan terima hukumanmu karena telah memfitnah sesama murid dan berbohong kepada balai penegak hukum. Tuan Elder memang bijak. George segera bersorak. Flynn hampir jatuh ke tanah, tetapi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan segera meninggalkan tempat ini sebelum dia semakin mempermalukan dirinya sendiri, menghilang tanpa jejak. Lencana murid jatuh di depan para murid utama yang pucat pasi. Meskipun tekanan spiritual telah lenyap, mereka masih pucat pasi. Mereka tahu ini masih jauh dari kata berakhir, dan begitu mereka pergi ke aula penegak hukum, Flynn akan menghadapi mereka. Mereka tidak tahu bagaimana jadinya ini, apa yang salah, atau bagaimana cincin penyimpanan itu muncul pada mereka saat mereka hilang. Pada saat ini, George tiba-tiba mendesah sedih dan berkata dengan sedikit rasa kasihan, para senior, aku tahu kalian tidak menyukaiku, tetapi ini masih terlalu berlebihan. Bagaimanapun, kita semua adalah sesama anggota sekte dan harus saling menjaga seperti keluarga. Jika kalian memiliki masalah denganku, tidak perlu berbohong kepada para tetua. Kemarilah, dan kita bisa mengobrol hangat sambil minum teh. Aku yakin kita semua bisa mencapai saling pengertian, hidup rukun, dan menjadikan sekte ini hebat bersama. Harmoniskan kepalamu. Harper Ross mengumpat keras saat auranya berkobar, Clearing ingin menyerang George. Namun George telah pergi, dan sebelum mereka dapat menemukannya, mereka mendengar suara ketakutan berkata, terlalu banyak kekerasan tidak baik untuk kesehatan kalian semua. Sekarang, jika kalian semua permisi, saya masih harus berkultivasi. Mereka segera menoleh ke sekeliling dan melihat George berlari ke halamannya saat penghalang itu diaktifkan, ekspresi para pengikutnya bahkan lebih berwarna. Hudson tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah karena kalah. Ekspresi marah namun getirnya berkurang saat ia mengambil cincin penyimpanan dan lencana muridnya. Setidaknya kita mendapatkan kembali harta kita. Beberapa warna kembali ke tubuh para korban saat mereka dengan cepat mengambil cincin penyimpanan mereka. Meskipun mereka telah mendatangkan malapetaka pada diri mereka sendiri, dengan George yang sepenuhnya membalikkan keadaan dengan cara mistisnya, setidaknya mereka mendapatkan kembali harta mereka. Namun saat itu, raut wajah Hudson berubah saat ia melihat ke dalam cincin penyimpanan itu, dan ia kehilangan ketenangannya saat ia mengumpat keras, bajingan, ini kosong. Yang dengan licik menghindari hukuman dan melarikan diri ke dalam keamanan halamannya, tidak bisa menahan napas lega sebelum senyum dingin muncul di wajahnya. Kalian masih terlalu hijau jika ingin menghukumku berdasarkan beberapa bukti. Bahkan jika aku tidak menggunakan amal pencuri, dengan lencana-lencana itu di ruang pencuriku, formasi itu tidak akan pernah bisa mendeteksinya. Pada saya, tetapi saya harus memberi mereka pelajaran dan membersihkan
nama saya sehingga mereka berpikir dua kali sebelum bertindak melawan saya sementara mereka juga akan mencurigai seluruh kejadian tersebut. Lagi pula, selama mereka tidak mengonfirmasi bahwa itu saya, mereka akan tetap berpikir itu orang lain. Tetapi aku tahu fosil-fosil tua yang licik itu akan tetap mencurigaiku karena semuanya dimulai setelah aku muncul di sini. Akan tetapi, mereka tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya bisa menggerutu dalam diam. Meskipun demikian, sekarang setelah mereka tahu aku memiliki beberapa cara mistis untuk mencuri dan mengembalikan harta mereka dengan bebas, mereka akan waspada lain kali mereka bergerak dan beberapa dari mereka bahkan mungkin ingin merampas kemampuanku. Akan tetapi, aku tidak akan membuatnya mudah. Malah, aku mendapat banyak keuntungan dari situasi ini. S menyeringai licik saat melihat pemberitahuan di depannya. Sama dengan. Absolute Pickpocket Sleight of Hand telah berhasil diaktifkan. Tuan rumah mencuri. Hadiah, 10.110.000 poin pencuri. Hadiah akhir akan selalu menyertakan efek dari gelar pencuri S, pencuri simbolik 1000 ekstra. TP pada tiap pencurian, dan pencopet berbahaya TP ekstra 1% pada tiap pencurian. Pangkat pencurian, pencurian tingkat tinggi, 1/500. Pencurian tingkat tinggi sama dengan 10 juta poin pencuri. Poin pencuri, 18.640.900. Ini adalah hasil copet yang didapatnya setelah ia berhasil mencopet penyimpanan milik Flynn, dan ia melakukannya hanya karena hadiahnya lebih dari 10 juta TP. Dengan cara ini, ia dapat mengendalikan tempat munculnya simbol pencuri di tubuh Flynn, dan memastikan simbol itu muncul di tempat yang tidak berani dibicarakan Flynn, apalagi diungkapkan. Namun, ia harus menemukannya sendiri terlebih dahulu. Meskipun masih disayangkan dia harus mengembalikan cincinnya, itu sudah cukup baginya untuk mendapatkan lebih dari 10 juta TP, dan alam prajurit kenaikannya mencapai 96%, yang sebelumnya hanya 91%. Ini berarti bahwa tingkat pencurian yang tinggi ini meningkatkan kultivasinya sebesar 5% sekaligus. Itulah sebabnya S senang dan diam-diam mencibir Flynn, yang cukup dermawan, untuk memberinya TP dan kultivasi. Ini juga merupakan strateginya untuk mencuri dari para tetua, yang memberinya setidaknya pencuri tingkat tinggi sehingga dia dapat memastikan simbol pencuri tidak akan muncul di suatu tempat yang dapat dilihat semua orang. S dengan senang hati hendak pergi ke ruang kultivasinya untuk melanjutkan apa yang ditinggalkannya ketika ekspresinya berubah saat dia berbalik. Pada saat ini, seorang pria tampan yang mengenakan jubah putih terpelajar sedang duduk di kursi di aula utama, menatapnya dengan senyum ambigu. Tuan Sekte S. Bab 1217, Pentingnya Garis Keturunan Manusia. 1. Tuan Sekte S. Senyum Vincent semakin lebar saat melihat ekspresi terkejut George. Dia berkata dengan nada menggoda, "Oh, bukankah seharusnya kau memanggilku, guru? Lagi pula, kau adalah muridku." Sial, apakah dia ada di sini? Atau karena masalah pencurian? Pikiran S berpacu karena menghadapi Vincent adalah hal terakhir yang diharapkannya karena dia pikir dia mungkin tidak akan campur tangan. Lagi pula, dari pertemuannya dengan Vincent, S tahu bahwa ia ingin memanfaatkan Vincent untuk menimbulkan masalah bagi keempat klan. Namun, S tidak cukup delusi untuk percaya bahwa Vincent akan tetap berada di pinggir lapangan begitu ia menyaksikan kemampuannya yang luar biasa. Namun, ini masih terlalu cepat karena dia pikir Vincent akan terus mengamati. Sekarang Vincent telah muncul, dan dia bahkan tidak merasakan kehadirannya, yang membuatnya merinding. Kesenjangan kekuatan mereka terlalu besar, dan para tetua seperti Flynn atau Hall Masters tidak dapat menandingi Sek Master. Kalau saja ada orang yang ia takuti di tempat ini, itu pasti Vincent dan para tetua agung yang misterius. Namun, ia lebih takut kepada Vincent karena Vincent tampak sadar akan penyamarannya tetapi tetap membiarkannya bebas berkeliaran untuk mencapai tujuannya sendiri. Namun, S siap melarikan diri saat ia merasakan sesuatu yang tidak beres. Untuk saat ini, ia tidak merasakan adanya bahaya atau kesibukan dari Vincent, seperti dalam pertemuan mereka sebelumnya, jadi ia memutuskan untuk bertindak seperti personanya saat ini.
Ahem, ini salah paham. Dia segera menjelaskan dengan nada malu namun takut, aku tidak pernah mengatakan bahwa Master Sekte adalah Master-ku, tetapi aku mengatakan kepada Master pemalsu bahwa kamu adalah guruku. Ada perbedaan besar antara murid resmi dan murid. Karena Master Sekte adalah penguasa Sekte Aik, kamu adalah senior semua orang, dan kami mengikuti ajaranmu, jadi wajar saja jika Master Sekte menjadi guru tituler kami. Vincent terkejut sesaat dan tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa geli dan heran ketika memikirkannya. Persis seperti yang dikatakan George, dia telah memberitahu semua orang bahwa dia adalah guru George hari itu, bukan Tuan. Karena para kepala aula itu semua terkejut dengan kemunculannya hari itu, mereka tampaknya tidak menyadari fakta ini, yang menyebabkan kesalahpahaman besar. Dia bahkan tidak mempertimbangkan celah dalam kata-kata George ini. Meskipun demikian, hal ini juga membuktikan betapa cerdiknya George karena ia telah menyiapkan jalan keluar bagi dirinya sendiri agar tidak dihukum, yang membuat Vincent semakin penasaran terhadapnya. Kau benar-benar pandai berkata-kata, iya. Bahkan aku pun tertipu. Vincent tersenyum sambil menegurnya dengan halus. Dia tidak marah. S terkejut, mengira Vincent akan marah besar begitu dia tahu George telah menipunya. Bagaimanapun, Vincent adalah seseorang dengan otoritas tertinggi di Sekte Aik, dan dikalahkan oleh seorang murid biasa di alam prajurit kenaikan sungguh memalukan, tetapi dia tidak bereaksi sama sekali. Sebaliknya, dia terdengar lebih geli, yang juga memberi S sedikit kepercayaan diri. Aku tidak akan berani menipu tuanku. Aku pasti bisa menjernihkan kesalahpahaman ini. Dia menyelidiki. Tidak perlu. Vincent dengan santai menolak ide ini. Lebih baik seperti ini. Karena mereka bahkan tidak bisa melihat tipuan remeh seperti itu, mereka pantas mendapatkannya. Akulah yang mengatakan kepadamu bahwa aku akan mendukungmu selama kamu menunjukkan kepadaku sesuatu yang layak untuk didukung, dan aku harus mengatakan kamu tidak mengecewakanku. Vincent terdengar senang, yang membuat S diam-diam menghela napas lega, tetapi S menjadi lebih bingung karena ini berarti Vincent tidak ada di sini untuk menahannya. Seolah memahami pikiran S, Vincent berkata, aku di sini untuk urusan lain. Aku punya misi untukmu, dan jika kau bisa menyelesaikannya, aku tidak hanya akan memberimu hadiah tetapi juga memberimu sejumlah besar poin merit sekte. S terkejut dengan tawaran tak terduga ini dan menatap Vincent, yang masih tersenyum ramah dengan sedikit kewaspadaan, dan bertanya, saya murid utama Sekte Aik, dan merupakan kehormatan bagi saya untuk menerima kepercayaan Anda. Meskipun kultivasi saya rendah, saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan misi ini. Jangan rendah hati. Kau bahkan bisa bergerak di bawah tekanan spiritual Ascension Master. Meskipun Elder Flynn tidak menggunakan kekuatan penuhnya, itu masih sesuatu yang bisa menghancurkan Ascension Soldier, namun di sanalah kau bertindak seolah-olah tidak ada yang salah. Ekspresi S sedikit berubah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap Vincent dengan waspada. Dia tahu apa yang dia lakukan benar-benar di luar kebiasaan, tetapi dia punya alasan untuk melakukannya, yaitu untuk menunjukkan bakatnya kepada orang lain, terutama Vincent, sehingga dia akan lebih mementingkan Vincent sementara itu juga akan mencegah orang lain membuat masalah baginya. Meskipun demikian, itu masih cukup berisiko, dan dia siap untuk beralih ke rencana B saat dia menyadari keadaan tidak berjalan sesuai keinginannya. Namun sekarang setelah dia melihat Vincent dan dari caranya berbicara, S tahu itu berhasil, tetapi dia masih waspada. Tidak perlu bersikap kaku tentang hal itu. Aku tahu tentang garis keturunanmu yang misterius, dan sebagai informasi untukmu, kau tidak perlu khawatir orang lain akan mengetahuinya juga. Aku sudah mengurus Old Lue untukmu. Dia tidak akan membuka mulutnya. Vincent mengungkapkannya seolah-olah itu masalah sepele, namun matanya terpaku pada George seolah-olah dia ingin melihat reaksinya. Namun S tetap tenang di luar, namun ia terkejut di dalam hati karena ia menyadari kesalahannya sendiri hari itu dan khawatir akan konsekuensinya. Namun, tidak terjadi apa-apa, dan ia pikir Old Lue tidak curiga apapun. Namun sekarang setelah Vincent mengungkapkan kebenaran di baliknya, ia tahu Vincent memperhatikan setiap gerakannya, dan garis keturunannya benar-benar terbongkar hari itu.
Namun yang membuatnya agak khawatir adalah cara Vincent menjelaskan bagaimana dia menjaga Old Lue untuk menyembunyikan fakta ini. Vincent menjadi semakin berbahaya di matanya. Tetap saja, karena dia mengakuinya secara terbuka, ini bisa berarti dia tidak berniat untuk bergerak melawannya, tetapi ini juga berarti bahwa alasan di baliknya adalah sesuatu yang hanya Vincent yang tahu. Meskipun dia tidak tahu apa artinya bagi manusia untuk memiliki garis keturunan, dia tahu implikasi di baliknya karena dia belum pernah bertemu manusia dengan garis keturunan. Akeong Novel bin et Akeong. Terima kasih. S mengucapkan terima kasih kepadanya, karena dia tidak membuang-buang waktunya berpura-pura tidak tahu karena Vincent sudah tahu terlalu banyak tentangnya. Oh, kau mengakuinya. Vincent terkesima. Bahkan jika aku mencoba menyangkalnya, kurasa Master Sekte tidak akan mempercayaiku. Tapi tolong percayalah padaku ketika aku mengatakan aku tidak tahu apa-apa tentang garis keturunanku sampai aku mencapai negara hukum, dan itu terbangun dengan sendirinya. Jadi, bisakah Master Sekte memberitahuku bahaya seperti apa yang akan kuhadapi jika orang lain menemukannya? S bertanya langsung sambil menyembunyikan kebenaran dalam kebohongannya. Lagi pula, dia bisa menebak bahwa berbahaya bagi orang lain untuk mengetahui garis keturunannya dari bagaimana Vincent mengambil tindakan terhadap Old Lue, tetapi dia masih ingin tahu lebih banyak. Sedikit ketidakpastian melintas di mata Vincent karena dia tidak menyangka George akan begitu terbuka tentang hal itu karena dia membayangkan dia akan menyangkalnya dan bahkan mungkin mencoba pergi begitu dia tahu rahasianya terbongkar. Tapi dari nadanya, dia sepertinya mengatakan yang sebenarnya dan tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Mewakili garis keturunannya, sejujurnya, dia terkejut saat mengetahui George memiliki garis keturunan dan bahkan tergoda untuk menggali lebih dalam rahasia George. Namun, dia tidak melakukannya karena dia memiliki wawasan tentang garis keturunan dan cara kerjanya. Namun, garis keturunan manusia sangat langka, dan hanya ada sedikit informasi tentangnya. Bab 1218, Pentingnya Garis Keturunan Manusia. 2. Setelah merenungkannya, Vincent berkata, "Karena kamu jujur padaku, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Kamu tidak boleh memperlihatkan garis keturunan manusiamu kepada manusia atau ras lain dalam keadaan apapun, atau bahkan jika kamu memiliki sarana, kamu tidak akan pernah mengenal kedamaian. Kamu akan diburu oleh orang-orang yang jauh lebih menakutkan daripada yang dapat kamu bayangkan. Hal ini khususnya berlaku bagi ras asing yang memiliki hubungan yang tidak bersahabat dengan kita manusia. Karena garis keturunan manusia hanya terbentuk setelah seseorang berhasil melewati negara hukum, yang berarti garis keturunan itu mewakili garis keturunan di atas alam kenaikan. Saya tidak perlu memberitahu Anda apa yang akan dilakukan orang lain begitu mereka mengetahui Anda memiliki garis keturunan. Hal ini terutama berlaku untuk dua sekte raja ras manusia. Mereka adalah satu-satunya yang memiliki manusia dengan garis keturunan, dan mereka sangat merahasiakannya karena mereka tidak pernah membiarkan rahasia garis keturunan mereka menyebar. Yang kita tahu adalah bahwa mereka dapat menjadi sekte raja karena garis keturunan manusia mereka. Jadi, Anda hanya bisa membayangkan bagaimana reaksi mereka jika mereka mengetahui garis keturunan manusia asing lain telah muncul di luar kendali mereka yang dapat mengancam kekuasaan mereka selama jutaan tahun atas manusia dan sumber dayanya. Aku tidak akan bercerita lebih banyak karena masalah ini masih di luar jangkauanmu. Bahkan aku hanya tahu sedikit tentang sekte raja ras manusia karena mereka jarang peduli dengan keberadaan seperti kita, apalagi tentang sekte raja ras lain. Jika kau benar-benar tidak termasuk dalam garis keturunan sekte raja, maka akan lebih baik bagimu untuk menyingkir dari jalan mereka sampai kau memiliki kekuatan untuk melindungi dirimu sendiri. Ekspresi Vincent tampak serius saat dia memperingatkan. S terkejut. Dia tidak pernah menyangka akan mempelajari sesuatu seperti ini hari ini, terutama tentang sekte raja. Meskipun Vincent tidak banyak mengungkapkan, ia tetap mengisyaratkan banyak hal dan pentingnya garis keturunan manusianya. Ia bahkan memperingatkannya dengan sungguh-sungguh meskipun Vincent tahu bahwa ia bukanlah George. S tahu bahwa garis keturunan awalnya semuanya sangat kuat, dan asal-usul mereka pastilah perkasa karena semua sage itu tanpa malu-malu melawan seorang bayi. Selain itu,
Ia tahu bahwa garis keturunannya saat ini, pencuri nirvana, pasti lebih kuat karena tidak dibatasi oleh batasan. Sekarang S bisa menebak mengapa Vincent bersikap protektif terhadapnya. Mungkin karena dia ingin Vincent menjadi loyal terhadap sekte tersebut dan membawa sekte AI ke tingkat yang lebih tinggi. Lagi pula, dia baru saja memberitahunya bahwa garis keturunan itulah yang menjadi alasan bubarnya sekte raja, dan jika S merasa dirinya bagian dari sekte itu dan berterima kasih kepada Vincent karena telah melindunginya saat dia lemah, dia bisa menjadikan sekte AI menjadi sekte raja. Namun masalah ini masih terlalu besar, dan masih banyak hal yang tidak dijelaskan oleh Vincent, dan S pun tidak berniat menanyakannya karena memang dia tidak berniat mengikuti rencana Vincent kalaupun ada yang berkaitan dengan kebangkitan sekte tersebut. Lagi pula, meskipun sekte AI memiliki garis keturunan manusia, mereka membutuhkan kekuatan untuk melindunginya dan melawan sekte raja tersebut. Terima kasih telah memberitahuku hal ini, tuanku. Aku akan berhati-hati. S berterima kasih padanya karena masalah ini tampak seperti rahasia besar di antara sekte kelas 2, Akeong Novelbin et Akeong. Tidak perlu berterima kasih padaku. Lagi pula, kau tampak seperti orang yang berhati-hati, dan jika garis keturunanmu baru saja terbangun, aku bisa mengerti mengapa kau membuat kesalahan seperti itu. Vincent terkekeh, berhati-hatilah saat mengambil garis keturunanmu di masa mendatang. Tidak apa-apa jika warna darahmu sama, tetapi tampaknya garis keturunanmu cukup kuat untuk mengubah sifat darahmu. Akan lebih baik jika kau mempelajari beberapa mantra hukum ilusi yang dapat menyembunyikan warna darahmu. Tetapi mantra itu harus memiliki peringkat yang cukup tinggi, setidaknya domain grade, untuk menipu seseorang sepertiku. Sayang sekali aku tidak memilikinya. S segera mencatat hal ini dalam benaknya, dan dia mungkin tidak akan membutuhkannya selama topengnya naik nilainya, dia mungkin bisa menyembunyikan darahnya dengan itu. Sejak masalah ini selesai, Vincent tidak lagi memikirkannya. Ia merasa S mulai mempercayainya karena ia tidak peduli dengan rahasianya yang telah diketahui, atau S terlalu percaya diri untuk melindungi dirinya sendiri. Apapun masalahnya, Vincent tidak ingin mengujinya karena, bagaimanapun, hal itu akan merusak hubungan kecil yang telah mereka jalin, dan ia mungkin akan kehilangan George sepenuhnya. Baiklah, karena sekarang kita tidak saling mengerti, aku bisa mempercayakan misi ini padamu. Vincent akhirnya mengungkapkan niatnya yang sebenarnya, seperti yang mungkin sudah kau duga, keempat klan tidak sependapat satu sama lain, dan alih-alih mengembangkan sekte, mereka malah bersekongkol melawan satu sama lain, yang mana merugikan sekte tersebut dan menggerogotinya. Bahkan seorang master sekte sepertiku tidak dapat melakukan apapun tanpa alasan dan bukti yang tepat, karena mereka sangat berhati-hati tentang hal itu dan tidak pernah meninggalkan bukti apapun. Selain itu, keempat klan itu seimbang, dan mereka tidak akan mengambil tindakan berlebihan karena mereka takut akan pembalasan satu sama lain dan menjadi lemah, menciptakan celah bagi yang lain untuk meraup keuntungan. Biasanya, ketika seorang master sekte muncul di antara sebuah klan, klan itu akan memperoleh keunggulan dibanding yang lain karena semua master sekte sebelumnya setia pada klan mereka. Tetapi itu pun tidak cukup untuk melemahkan tiga klan lainnya secara signifikan karena, pada saat itu, para tetua agung yang berasal dari klan tersebut menjadi aktif untuk memastikan klan mereka tidak akan terlalu terpengaruh. Namun, aku berbeda. Aku tidak pernah mendukung klan Weston, sebaliknya, aku bersikap tidak memihak, yang membuat tetua agung klan Weston, kakekku, tidak senang sementara itu merupakan kabar baik bagi tiga tetua agung lainnya dan klan mereka masing-masing. Jika aku tidak mendapatkan pengakuan dari roh pelindung sekte, aku pasti sudah lama tergantikan. Jangan berpikir sedetik pun bahwa sejak aku menjadi netral, tiga klan lainnya akan membiarkanku begitu saja. Faktanya, tetua agung punya rencana mereka sendiri dan ketidakberpihakanku tidak sejalan dengan rencana itu. Saya masih di sini karena mereka takut pada roh pelindung sekte dan tidak bisa berbuat apa-apa selain mematuhi aturan sekte. Namun, itu masih belum cukup karena roh pelindung terikat oleh aturan sekte yang ditetapkan oleh pendiri, dan jika mereka melakukan kesalahan besar, saya tidak akan pernah bisa melakukan apapun kepada mereka. Meskipun demikian, ini masih menjadi hambatan dalam rencana mereka, dan semua klan tidak punya pilihan selain waspada, dan itulah sebabnya, di bawah kekuasaanku,
banyak hal yang seharusnya terjadi tidak pernah terjadi karena mereka semua takut aku akan melawan mereka. Tatapan mata Vincent dingin sekali saat ia mengungkapkan kesulitan-kesulitannya dan kebenaran di balik melemahnya Sekte Aik. Namun Es terkejut karena ia tidak tahu mengapa Vincent mengungkapkan semua ini kepadanya. Apakah ia begitu percaya padanya? Es sama sekali tidak berpikir seperti itu karena ia baru berada di sekte tersebut selama sebulan, namun Master Sekte kini mengungkapkan semua ini kepadanya, yang membuatnya semakin waspada dan berhati-hati dengan misi ini. Vincent tidak tampak terganggu dengan kurangnya respons George saat dia melanjutkan, jika kau bertanya-tanya mengapa aku menceritakan semua ini padamu, itu karena kau adalah anomali yang benar-benar dapat mengubah segalanya, terutama rencana klan Norbek untuk menggantikanku dengan Nathaniel. Mereka telah merencanakan ini selama bertahun-tahun sejak dia lahir dengan bakat runik ganda, dan menurut aturan sekte, selama aku menyelesaikan ujian, dia akan menjadi junior vice Master Sekte. Selama ini, mereka menunggu dia tumbuh dan masuk ke alam Grandmaster Ascension untuk mengamankan posisi ini. Begitu itu terjadi, aku yakin mereka akan mencoba membunuhku, dan saat itu, Nathaniel akan menjadi Master Sekte yang sah, dan aku khawatir semua tetua agung juga terlibat dalam hal ini. Es merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya ketika mendengar rahasia besar ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Vincent lagi. Vincent tampak tenang saat berbicara tentang pembunuhan itu. Meskipun dia tahu Sekte Aik diperintah oleh 4 klan, dia tidak pernah menyangka mereka akan bertindak sejauh ini untuk membunuh Master Sekte mereka sendiri, pilar sekte mereka, hanya karena mereka waspada. Dia, Es tiba-tiba merasa seperti telah melibatkan dirinya dalam pusaran kekuatan besar karena dia tahu apa yang dimaksud Vincent dengan mengatakan bahwa dia adalah anomali. Dia mengisyaratkan bahwa dia tanpa sadar telah membuat para tetua agung merasa tidak nyaman setelah dia menunjukkan bakat Nathaniel, dan dia juga memiliki potensi untuk menghancurkan rencana mereka sepenuhnya, terutama setelah dia menyebabkan kesalahpahaman tentang menjadi murid Vincent. Ini berarti bahwa hidupnya lebih terancam daripada Vincent karena dia masih seorang prajurit Ascension. Lebih jauh lagi, dengan menceritakan semua ini kepadanya, Vincent memotong semua jalan mundur dan menariknya. Di atas perahu. Sekarang, Es akhirnya mengerti mengapa orang ini begitu jujur tentang segalanya dan mengungkapkan semua ini. Informasi. Vincent tiba-tiba tersenyum ambigu dan berkata, karena kamu sudah mengerti maksudku, aku tidak perlu lagi memberitahumu pentingnya masalah ini. Sekarang, yang perlu kamu lakukan adalah Bab 1219, mempersiapkan ritual. Es berdiri di aula sambil menatap tempat Vincent duduk beberapa saat yang lalu. Ia merenung, wah, aku tidak menyangka Sekte Aik akan menjadi sangat kacau. Di satu sisi, keempat klan dan 4 tetua kelenjar ingin menyingkirkan Master Sekte karena ia menghalangi mereka, dan di sisi lain, Master Sekte, yang ingin menggulingkan kekuasaan mereka dan mendapatkan kendali penuh atas Sekte. Bahkan orang bodoh pun bisa tahu siapa yang lebih unggul. Namun, meskipun Master Sekte dalam situasi berbahaya, para tetua agung yang kuat itu tidak berdaya melawannya karena roh pelindung sekte ini, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena aturan yang disebut-sebut ini. Siapakah sebenarnya roh pelindung ini, dan mengapa ia memiliki begitu banyak penghalang? Namun, terlepas dari semua ini, ia masih terikat oleh aturan yang ditetapkan oleh pendiri sekte, jadi saya dapat berasumsi bahwa roh pelindung ini mungkin bukan manusia. Meskipun demikian, karena ketua sekte memberitahukan semua ini kepadaku dan bahkan memberiku misi ini, aku dapat dengan aman berasumsi bahwa roh pelindung ini bekerja sama dengan ketua sekte dan mungkin juga memperhatikan aku. Alis Es bertautan membentuk seringai sebelum dia kembali tenang, tapi harus kuakui, misi ini adalah kesempatan besar bagiku untuk menjalankan misiku sendiri, dan aku bahkan tak perlu khawatir mengenai Master Sekte atau roh pelindung ini mengambil tindakan terhadapku selama aku tidak tertangkap oleh keempat klan atau para tetua agung yang penuh teka-teki itu. Es menarik nafas dalam-dalam sebelum ia menatap gulungan giok merah di tangannya, ini diberikan kepadanya oleh Vincent sebelum ia pergi. Dan yang mengejutkan Es, gulungan giok ini mencatat semua pengetahuan Spirit Forger dan teknik inti penempaan dari semua Forger Halls di Sekte Aik dari Spirit Forger bintang 1 hingga Spirit Forger kelas 4 bintang.
Bahkan S tidak menyangka Vincent akan memberinya anugerah ini, dan sekarang dia tidak perlu repot-repot dengan aula pemalsu lagi. Namun S tahu Vincent hanya memberinya gulungan giok ini untuk mendapatkan kepercayaannya, dan gulungan giok ini juga penting untuk misi yang diberikan Vincent kepadanya. Lebih jauh lagi, Vincent juga berjanji jika ia dapat menyelesaikan misi ini, maka ia akan diberikan ilmu tentang tingkatan Spirit Forger bintang 5 bahkan Spirit Forger bintang 6 asalkan ia dapat menjadi Spirit Forger bintang 5. Perlu diketahui bahwa warisan Spirit Forger bintang 5 hanya dimiliki oleh Hall Master, dan mereka pun membutuhkan Sek Merit Points untuk mempelajarinya dan membuktikan kemampuan mereka. Sedangkan Spirit Forger bintang 6, merupakan warisan inti dari Sekte Aik, dan hanya Sek Master dan Grand Elder yang mengetahuinya. Lagi pula, di seluruh Sekte Aik, hanya Master Sekte dan Tetua Agung yang seharusnya menjadi pembuat roh bintang 6. Karena Vincent memberinya gulungan batu giok ini, itu berarti dia telah mengakui George sebagai muridnya, atau setidaknya dia berencana untuk menerimanya setelah dia membuktikan kemampuannya. Namun bagi S, hal ini tidak berarti apa-apa karena ia tidak membutuhkan guru. Pengetahuan ini sudah lebih dari cukup baginya untuk memulai jalannya sebagai Spirit Forger, dan akan bertahan cukup lama hingga ia mendapatkan warisan dari Forger Abyss, yang bahkan lebih kuat dari Sekte Aik. Setelah menata pikirannya, dia menuju ke ruang kultivasi lagi, tetapi dia tidak memulai dengan gulungan giok, sebaliknya, dia melanjutkan apa yang ditinggalkannya. S teringat mantra Bislau Channel, yang merupakan mantra berjenis ritual, dan hanya bisa digunakan sekali. Meskipun S tidak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak, ia tetap ingin mencobanya terlebih dahulu karena mantra ritual berbeda dari mantra lainnya. Mantra biasa-biasanya dirapalkan dalam sekejap, diambil dari ki internal dan pemahaman hukum penggunanya, dan hanya memerlukan sedikit atau tidak memerlukan komponen atau material eksternal. Mantra ini lebih umum dan serbaguna, digunakan untuk pertempuran, pertahanan, atau tugas sehari-hari. Meskipun mantra ini bisa sangat kuat, mantra ini seringkali dibatasi oleh ranah kultivasi penggunanya. Di sisi lain, mantra ritual melampaui kekuatan pribadi penggunanya dan memanfaatkan langsung hukum dan aturan dunia. Beberapa mungkin memerlukan kerjasama antara banyak peserta dan melibatkan penggunaan artefak suci atau pengetahuan rahasia. Efeknya cenderung lebih hebat dan lebih permanen tetapi memerlukan persiapan dan risiko yang besar. Karena mantra ritual memerlukan kondisi yang lebih rumit dan spesifik daripada mantra biasa, mantra ritual juga melibatkan proses yang rumit, yang sering kali memanfaatkan faktor eksternal seperti bahan khusus, kondisi lingkungan, atau keselarasan hukum. Menurut gulungan giok, mantra ritual saluran hukum binatang adalah mantra kuno dan sangat khusus yang memungkinkan para kultivator untuk menjalin ikatan dengan binatang ajaib yang dikontrak pada tingkat spiritual yang lebih dalam. Tidak seperti kontrak binatang biasa, ritual ini menciptakan hubungan permanen antara jiwa pengguna dan binatang mereka, yang memungkinkan binatang ajaib untuk tinggal di dalam ruang kultivasi batin pengguna, seperti senjata roh, Akeong Novelbin et Akeong. Namun, hal itu juga memerlukan persiapan dan bahan-bahan. Untungnya, Balai Harta Karun Sekte memiliki semua bahan untuk melakukan ritual ini, dan dia membelinya sebelum pergi. S berdiri dan mempersiapkan langkah pertama, yaitu membuat ruang suci untuk ritual tersebut. Dia memastikan ruangan tersebut cukup lebar, memastikan tidak ada yang akan mengganggu aliran spirit ki. Dia kemudian menempatkan 5 inti binatang alam prajurit Ascension dengan afinitas api, tanah, air, petir, dan angin. Di titik-titik utama ruangan, masing-masing mewakili salah satu hukum dasar dunia. Inti-inti binatang ini akan menyesuaikan diri untuk menyeimbangkan dan memperkuat ritual. Begitu inti binatang buas berada di tempatnya, S duduk bersila di tengah dan memejamkan mata, merasakan dengungan lembut ki yang terbentuk di antara keduanya. Ia butuh ruang ini agar selaras sempurna dengan hukum alam dunia, yang memungkinkan ritual itu melampaui kekuatan pribadinya sendiri. Berikutnya adalah bagian yang paling penting, menggambar lingkaran rahasia. S telah menghafalkan rahasia rumit dari gulungan giok, setiap simbol membawa esensi hukum, jiwa, dan bagian terpenting, hukum binatang. Dengan tangan yang mantap,
dia mencelupkan kuas rahasia ke dalam campuran darah binatang roh dan bubuk batu roh serta kristal roh, suatu kombinasi yang akan menstabilkan ritual tersebut. Dengan hati-hati, ia menelusuri rune yang rumit itu ke lantai batu, membentuk lingkaran besar yang saling terkait di sekelilingnya. Rune-rune itu terhubung satu sama lain dalam pola geometris yang tepat, dan di bagian tengah lingkaran, ia menuliskan sigil untuk hukum binatang, kunci untuk menggabungkan ruang batinnya dengan hukum binatang. Langkah ini biasanya mengharuskan seseorang memiliki pengetahuan minimal 1 Star Spirit Rune Crafter, yang mana S lebih menguasainya dibanding rekan-rekannya. Saat dia selesai, rune itu mulai bersinar redup, pertanda bahwa ritual itu menanggapi hukum dunia sekitar. Setelah persiapan selesai, S menarik napas dalam-dalam, merasakan udara di dalam ruangan menjadi lebih berat saat ritual akhirnya dimulai. Bab 1220, Penguasa Binatang. Begitu S merasakan ritualnya dimulai, dia meletakkan tangannya di tanah, telapak tangan menempel di batu dingin, dan mulai menyalurkan ki roh surgawinya dengan antisipasi. Karena dia tahu jika dia ingin menciptakan ruang dalam fondasi kultivasinya, satu-satunya cara adalah menggunakan ki roh surgawi. Karena itu adalah mantra jenis ritual, hasilnya bergantung pada katalis yang digunakan dalam ritual tersebut, dan dia benar-benar berharap itu akan berhasil dengan ki roh surgawinya. Namun, jika gagal, S juga punya rencana lain untuk menggunakan avatar Holy Twilight miliknya. Lagi pula, avatarnya juga memiliki fondasi kultivasi jalur jiwa, jadi jika ritual ini tidak berhasil dengan fondasi surgawinya, maka akan berhasil dengan avatarnya. Saat S menuangkan ki roh surgawi ke dalam susunan ritual, seluruh susunan tiba-tiba menyala, melepaskan aura penindasan yang kuat. S sudah menyadari hal ini, jadi dia telah menciptakan penghalang ki roh pembongkaran sebelumnya. Perlahan, kekuatan mengalir dari jantung kultivasinya, mengalir ke lengannya dan masuk ke lingkaran rahasia. Saat ki roh surgawinya mengisi rune tersebut mulai menyala dengan cahaya gelap. Udara berkilauan dengan kekuatan, dan tiba-tiba, S dapat merasakan hubungannya dengan jiwa sejati, bagian terdalam dari keberadaannya, kebangkitan. Matanya bersinar dengan kegembiraan karena dia tahu mantra ritual ini bekerja dengan ki roh surgawinya. Sedikit demi sedikit, dia bisa merasakan hakikat menyatu dengan pola-pola rahasia, dan hubungan langsung antara hati, jiwa, dan hukum-hukum dunia mulai terbentuk. Prosesnya melelahkan dan membutuhkan fokus penuh. Napas S menjadi sesak saat ia menjaga keseimbangan antara ki roh surgawi dan kekuatan mistis dari ritual tersebut. Hakikat dari saluran hukum binatang bukan hanya tentang merapal mantra, melainkan tentang membuka saluran antara jiwa sejati dan hakikat hukum binatang. Kini tibalah bagian terpenting dari ritual tersebut, menyelaraskan jiwanya dengan hukum yang mengatur binatang buas, hukum binatang buas. Ia dapat merasakan hukum baru yang terbangun jauh di dalam dirinya. S memperluas kesadarannya, menyelaraskan ki roh surgawinya dengan hukum baru. Pada saat ini, dia tiba-tiba mulai merasakan ki purba yang terhubung dengan dunia, dan yang mengejutkannya, dia tahu bahwa ki purba ini adalah ki primordial. Apa sebenarnya latar belakang saluran hukum binatang ini? S terkejut karena dia tahu dia tidak mungkin salah tentang ki primordial. Dia juga menduga kemunculan ki primordial ini karena ki roh surgawinya. Tetapi tetap saja, mantra ritual ini telah mengubah pemahaman S tentang mantra ritual lagi. Pada saat ini, gelombang ki primordial menyerbu S, tetapi dia tetap teguh, mengarahkan energi itu ke dalam kultivasinya. S membuka pikirannya seiring berjalannya waktu, memungkinkan jiwanya beradaptasi dengan ki yang tidak diketahui ini. Sebuah resonansi aneh dan membumi memenuhi ruangan, bergetar melalui lantai dan masuk ke dalam lingkaran rahasia. Pada saat ini, S merasakan ki baru di dalam dirinya mengeras dan menyatu dengan jantung kultivasinya dan sesuatu yang baru terbentuk di dalam dirinya. Tiba-tiba, penglihatannya berubah, dan dia muncul di ruang putih misterius yang dipenuhi cahaya. Yang mengejutkannya, dia bisa merasakan batas ruang ini, dan saat berikutnya, ruang itu mulai meluas, 500 meter, 1 mil, 10 mil, 100 mil. Ketika ruang putih ini mencapai 10.000 mil, akhirnya ruang itu berhenti meluas, tetapi belum berakhir karena pada saat berikutnya, S merasakan sesuatu dan melihat ke arahnya.
Ia menemukan sigil biru tua berbentuk seperti kepala berkerudung muncul, dan setelah itu, kabut hitam pekat mulai menyebar di ruang putih itu. Akeong Novel bin et Akeong. S bahkan lebih terkejut lagi karena kabut ini tidak lain adalah ki roh surgawi miliknya sendiri. Apakah ini Beast Space yang akan saya peroleh setelah saya berhasil menjalankan Beast Law Channel? Sungguh menarik. Lebih jauh lagi, pada saat ini, begitu ki roh surgawi menyelimuti seluruh ruang, S merasakan sesuatu yang lain, koneksi yang kuat. Setelah memanfaatkan koneksi ini, seseorang muncul di ruang ini pada saat berikutnya. Kok bisa? Memang, Ciruslah yang tampaknya sedang tertidur lelap. Saat Cirus muncul di sini, ki roh surgawi langsung mengelilingi si kecil, dan sebelum S bisa melakukan apapun, tubuh Cirus mulai menyerap ki roh surgawinya. S awalnya panik karena dia tahu betapa berbahayanya ki roh surgawi miliknya bagi orang lain. Itu beracun bagi siapapun yang tidak memiliki dasar primordial, dan bahkan kemudian, karena Ordo Kegelapan, ki primordial miliknya bahkan lebih kuat. Namun, S tiba-tiba berhenti karena ia menyadari bahwa hubungannya dengan Cirus sangat kuat di tempat ini. Ia dapat merasakan semua yang dirasakan si kecil, dan yang mengejutkannya, Cirus tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Bahkan, saat tubuh si kecil mulai menyerap ki roh surgawi, Cirus merasa sangat nyaman dan hangat. Mungkinkah karena kontrak antara Cirus dan aku? Saat aku membuka Beast Space ini, aku diberi kekuatan untuk memanggilnya ke sini. Tapi kontrak itu bukanlah kontrak binatang, jadi mungkinkah karena dia binatang ajaib? Lagi pula, bagaimana dia menyerap ki primordialku tanpa terluka? Apakah ini juga karena kontrak itu? Atau ada sesuatu yang terlewatkan olehku? Lagi pula, ruang binatangku berjarak 10.000 mil diameter. Tetapi menurut catatan di Beast Law Channel, bahkan seseorang dengan jiwa yang kuat hanya dapat membuka Beast Space berdiameter hingga 200 mil. Mungkinkah itu karena Primordial Cultivation Foundation milikku? Tidak hanya itu, Beast Space ini juga dapat memelihara binatang ajaib yang dikontrak dan membantu mereka pulih dari cedera. Cirus secara langsung menyerap ki roh surgawi milikku dan tampaknya mengalami beberapa perubahan. Belum lagi, dia tidak terikat oleh kontrak binatang. S sedang berpikir keras saat Beast Space memberinya kejutan besar. Dia tahu ada sesuatu yang lebih dari itu, dan dia tahu kepada siapa harus bertanya. S mencoba menarik kembali penglihatannya dari Beast Space, tetapi sesaat kemudian, penglihatannya berubah lagi, dan dia kembali ke ruang kultivasi. Dia melihat bahwa susunan ritual telah hilang dan bahan-bahan yang digunakan di dalamnya hanyalah debu. Terlebih lagi, ketika ia mencoba merasakan ruang binatang buas itu lagi, ia dapat melakukannya tanpa banyak usaha sama sekali. Ia dapat merasakan bahwa ruang binatang buasnya kini tersembunyi jauh di dalam hati kultivasinya dan telah menjadi bagian darinya. Sistem, apa yang terjadi dengan ruang binatangku? S langsung bertanya pada sistem. Host baru saja menggunakan ritual kuno jalur penjinak binatang untuk menciptakan ruang binatang primordial Anda sendiri, yang merupakan ruang binatang puncak dari jalur penjinak binatang dan sangat berbeda dari ruang binatang era saat ini yang dibangunkan oleh penjinak binatang. Tidak hanya ruang binatang purba yang dapat menyimpan binatang ajaib apapun selama mereka bersedia mengikuti Anda, tetapi ruang binatang purba Anda sangat bermanfaat bagi binatang ajaib apapun karena dapat membantu mereka membangkitkan warisan kuno dan garis keturunan leluhur mereka karena ki purba di ruang binatang purba berbeda dari ki purba bawaan Anda. Ki ini secara otomatis diubah untuk memelihara binatang ajaib. Ruang binatang purba Anda juga akan berevolusi setiap kali Anda berhasil menembus seluruh belenggu kultivasi. Seperti saat ini, ruang binatang purba Anda adalah alam hukum, tetapi ketika Anda mencapai hukum transenden, ruang binatang purba Anda akan mengikutinya dan menjadi hukum transenden juga dan berkembang. Kamu juga memiliki kekuatan untuk menyimpan binatang ajaib apapun di ruang binatang purbamu selama kamu memiliki persetujuan mereka tanpa kontrak atau barang budak apapun. Namun sistem ingin menyarankanmu untuk tidak melakukannya, terutama jika binatang ajaib itu berada 3 alam di atasmu karena ia dapat secara langsung melukaimu dan bahkan menghancurkan ruang binatang purbamu, menciptakan cedera mendasar yang sangat sulit disembuhkan. Di sisi lain,
Jika binatang ajaib itu berada di alam yang sama denganmu atau satu alam yang lebih tinggi darimu, begitu ia memasuki ruang binatang purba milikmu, ia akan secara otomatis memiliki jejak binatang purba milikmu dan menjadi sepenuhnya setia padamu dan tidak akan pernah mengkhianatimu. Terakhir, ruang binatang purba tingkat negara hukum juga memberimu bakat ilahi bawaan yang disebut penguasa binatang. Beast Ruler akan membiarkanmu meminjam satu kemampuan bawaan dari binatang sihir apapun dengan jejak binatang primordialmu. Meskipun Beast Ruler tidak memiliki batasan apapun, sistem akan menyarankanmu untuk melakukannya hanya selama 60 menit sebelum kamu harus menunggu sehari sebelum kamu dapat meminjam kemampuan lain dari binatang sihir yang sama. Karena saat kamu menggunakan Beast Ruler, kamu akan terhubung dengan binatang ajaib, dan menggunakan ki binatang ajaib dengan ki milikmu sendiri, hal ini akan memberikan tekanan besar pada binatang ajaib, dan jika kamu tidak menghentikannya, bukan hanya akan merusak fondasi binatang ajaib dan menempatkan mereka dalam koma panjang atau lebih buruk lagi, membunuh mereka. Begitu ruang binatang primordial berevolusi menjadi tingkat keadaan transenden, bakat ilahi penguasa binatang milikmu juga akan berevolusi dan memberimu lebih banyak manfaat.